Dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, salam bahagia semuanya dengan iman kepada sahabatku subscribe YouTube maupun sahabat-sahabat santri JS. Salam wujudkan impian kita dan harapan kita, amin Allahumma amin. Baik, dengan mensubscribe YouTube saya, yaitu adalah koneksi antar batin kita, ya, supaya batin kita terkoneksi, sehingga ketika sampean komen kobil tuh, meskipun saya belum menjawab, insya Allah sudah saya izinkan, sudah ada koneksi. Karena dengan koneksi ini adalah setiap doa saya akan mengalir kepada panjenengan semuanya. Bahkan ketika saya terkoneksi dengan guru saya, ketika guru saya berdoa, maka aliran doa akan mengalir kepada saya dan kepada sahabatku semuanya maupun teman-teman santri. Baik, untuk kali ini saya akan mengajarkan, ya, bahwasanya penyakit psikis itu akan datang setiap waktu. Saat kita dirundung problematika, saat kita dirundung oleh persoalan-persoalan kehidupan, saat kita dirundung dengan koneksi yaitu hawa nafsu, ya. Makanya sekarang seambrek, ya, orang-orang yang berspiritual yang dulunya masih off atau masih terpuruk oleh sebuah zaman, sekarang bangkit semua, ya. Entah itu kepengen terkenal atau ingin mendapat uang dari YouTube, saya nggak tahu, ya. Ya, semoga niat kita semuanya yaitu niat dakwah kepada Allah. Sedangkan saya pribadi dulu awalnya memang sempat berharap dapat uang dari YouTube, ya, jujur saja dulu awalnya memang begitu. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, meskipun saya jalan ke depan, tapi batin saya masuk ke dalam. Hanya langkah kaki saya saja yang melangkah ke depan, tetapi jiwa saya masuk ke dalam diri, sehingga saya tahu akhirnya niat untuk mendapatkan uang dari YouTube saya hilangkan. Karena dengan itu, waktu itu saya berambisi, ya, berambisi supaya dapat uang dari YouTube. Dan setelah saya masuk ke dalam diri, ternyata niat itu saya batalkan, ya. Saya niatkan untuk berdakwah. Kalau rezeki saya insya Allah ada saja dengan media dakwah saya. Dan kalau seumpama nanti kalau ada dapat uang dari YouTube, ya, alhamdulillah saya terima saja. Tapi niatan saya untuk berharap uang dari YouTube itu sudah saya hilangkan. Karena dengan dakwah CS ini, insya Allah Allah sudah mengatur rezeki saya beserta keluarga saya maupun para santri semuanya, ya. Baik, psikis ini adalah tentang gangguan pikiran kita, kecemasan kita, mikir sendiri, soalnya dibuat sendiri, dijawab sendiri. Ini namanya penyakit psikis. Rasa cemas, rasa takut, rasa kecewa, tidak dihormati orang, tidak dihargai orang, ini adalah penyakit psikis. Ini meskipun diruqyah beberapa kali, maka akan kosong hasilnya. Karena penyakit psikis ini adalah terekam atau tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dan kali ini saya membagikan hanya mengucap amin saja, insya Allah penyakit itu akan hilang, ya. Meskipun tidak hilang total, tapi setidaknya berkurang. Karena kita mengucap amin ini bisa beberapa kali, yaitu di dalam sholat berjamaah, ya.
kita sebagai manusia ya, khususnya ini untuk yang laki-laki, kalau kita menjadi orang solih yaitu usahakan sholat berjamaah di masjid. Kalau kita sholat di rumah namanya laki-laki solihah ya. Jadi kita ambil dari segi logika ya. Saat kita melangkah ke masjid, niatan kita untuk beribadah kepada Allah dengan mengharapkan sebuah pahala 27 derajat ya. Kita tidak membahas pahalanya, tapi saya membahas getaran energinya tentang semesta ketika kita mengucap amin di dalam sholat berjamaah ya. Saat kita sholat, umpama kita sebagai makmum ya, ketika sang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita sebagai makmum harus wajib mengucap amin ya. Diingat-ingat apa suaranya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu lambat. Kalau sampean hanya mengucap amin atau cuma mulut terbuka tapi hatinya cuma amin, itu beda ya. Jadi bersuara, setidaknya kita bisa terdengar oleh telinga sendiri ya, amin. Nah, ketika kita mengucap amin ini ada getaran di titik otak kita ya. Di titik tengah ini ada getaran ya, ini ada titik rahasia. Ketika saya mengucap amin, otak dan hati akan bergetar bersatu seperti magnet itu, dan akan berkumpul di tengah-tengah sini. Ketika saya mengucap amin akan keluar ya, kalimat amin itu akan mengelilingi tubuh kita ya. Setelah itu menyebar ke samping-samping kita juga gitu seterusnya. Akhirnya seperti kayak bertukaran gitu ya. Jadi energi yang satu dengan yang lainnya ini saling bertukaran ya, sehingga energi kita bisa menyebar di mana-mana. Ketika kita selesai jamaah, orang yang lainnya berbencaran, kita juga berbencaran, maka yaitu titik semesta energi amin itu selalu datang kepada kita, yaitu sehingga alam semesta ini akan melayani kita. Itu yang saya ajarkan di teman-teman atau saudaraku santri CS semuanya. Dan kalimat amin ini saya ijazahkan secara umum ya. Mohon ucapkan qabiltu, karena ilmu ini insya Allah ya tidak ada di perguruan manapun ya. Silakan cari di Google, insya Allah tidak ada. Yaitu apa yang saya ajarkan ini saya selalu mendapatkan dari ilham dari Allah atau karomah yang diberikan oleh Allah kepada saya ya. Insya Allah saya akan selalu menjaganya dan selalu amanah. Hanya mengucap amin, sampai buka mulutnya, kerongkongan sampai kelihatan, gigi sampai kelihatan, sampai bersuara, sampai bergetar ya. Karena dengan mengucap amin ini bareng dengan imam, maka akan dibarengi dengan malaikat. Ketika saya mengucap amin bareng malaikat, malaikat langsung ke arsy Allah, yaitu mengabulkan. Malaikat minta kepada Allah untuk mengabulkan orang yang membaca amin tadi yang bareng dengan imam dan bersuara ya. Dengan ucapan amin ini jangan hanya di batin ya. Jangan hanya di batin saja, tetapi diucapkan dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran ya. Ini adalah dahsyatnya kalimat amin yang ada dalam sholat. Mohon jangan diremehkan ya. Mohon jangan diremehkan karena ini sangat hebat, sangat luar biasa sekali. Dengan dari segi psikis kita akan berhadapan dengan orang-orang sekeliling kita. Sebelum sholat kita ketemu bersalaman. Ini otomatis psikis kita akan bangkit ya. Karena orang yang psikisnya terganggu akan minder bertemu dengan orang baru, minder bertemu dengan orang-orang lain. Kalau kita sholat berjamaah, kita sering bertatap muka ya dengan sang imam, dengan Pak Mudin maupun dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Nah, dari ini kita
sering berkomunikasi dengan orang, maka psikis kita akan bangkit ya, mental kita akan tumbuh bangkit menjadi orang yang percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain ya. Biasanya orang yang minder ya, kalau sholat itu selalu di belakang ya. Jangan, kalau kita datang dahuluan ya kita harus di posisi paling depan, tetapi jangan di bawah imam pas ya, karena biasanya yang di belakang imam pas ini ya, mohon maaf, di belakang imam maksudnya itu orang-orang penggantinya sang imam. Kalau imam ada batalnya dalam sholat, maka imam akan mundur, itu kita yang di belakang akan maju. Kalau kita belum siap menjadi imam, mohon jangan di belakang imam pas, tapi agak ke samping. Cuman usahakan posisi kita selalu di depan kalau kita datang dahuluan. Ini akan membentuk mental kita ya. Mental kita akan terbentuk ya. Kita akan intinya itu akan bangkit, timbul orang yang nomor satu lah istilahnya ya, karena kita pemimpin di dalam rumah tangga. Kita harus mempunyai mental yang kuat, mental yang cerdas, mental yang bahagia, dan mental yang bangga ya. Kita harus bangga dengan diri kita, cuman kebanggaan kita jangan diungkapkan secara berlebihan sehingga akan menimbulkan suatu kesombongan. Jadi mungkin itu saja yang saya ajarkan kepada sahabat semuanya, yaitu dahsyatnya kalimat amin. Dengan kalimat amin ini kita mendapat dua porsi, yaitu porsi doa kita dikabulkan oleh Allah ya, cepat dikabulkan, karena doa itu yang paling ampuh itu di dalam sholat ya, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat itu nomor 2 ya, nomor 1 dalam sholat. Terus porsi yang kedua secara psikis, ketika kita mengucap amin, yaitu saraf-saraf tubuh kita akan kendor sehingga pikiran kita bisa rileks, bisa tenang. Mungkin cukup sekian apa yang saya ajarkan, semoga bermanfaat buat saudaraku semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, gunanya untuk menebar kebaikan pada alam semesta semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, wujudkan impian dan harapan.